إذا جن الظلام بهمنا وصرنا عيونا لا تنام هو بدر التمام إذا جن الظلام بهمنا وصرنا عيونا لا تنام به يشفى السقام. Kapan sholat jamaah itu hukumnya haram? Sholat jamaah masa haram gitu? Kapan hukumnya haram? Sholat jamaah hukumnya haram jika berbeda gerakan imam dengan gerakan makmum, gerakan sholatnya. Seperti contohnya apa? Seperti misalnya sholat imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat subuh misalnya. Kan beda gerakannya sholat jenazah, nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Ya, sholat ini sholat biasa kan ada ruku, ada sujudnya, berbeda gerakannya. Ini haram. Kenapa haram? Tidak sah jamaahnya. Yang tidak sah makmumnya. Makmumnya tidak sah. Nanti akan kita sebutkan ya syarat-syarat berjamaah supaya jamaah itu dikatakan sah. Nah, ketika sholat berjamaahnya itu tidak sah, seperti tadi, berbeda gerakan imam dengan gerakan makmum, gerakan sholatnya, imamnya tidak ada ruku, tidak ada sujud, sementara makmum ada ruku, ada sujud. Nah, di sini tidak boleh berjamaah. Hukumnya haram di situ. Kenapa? Karena tidak sah sholatnya. Melakukan sholat dengan tidak sah, jatuh dalam haram. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Makanya al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Kalau orang nggak tahu ilmu agama, ya menganggap yang penting jamaah, apa aja jamaah kan gitu kan. Nah, dia menganggap semua yang jamaah itu bagus. Tetapi kita lihat tadi, tidak semua ternyata yang jamaah itu bagus. Walaupun kebanyakan itu bagus, tetapi tidak semua. Nah, terkadang orang ya mengambil singkatnya saja. Dan terkadang sebagian orang melupakan atau melalaikan atau bahkan mungkin karena ketidaktahuannya meninggalkan sesuatu yang lebih besar manfaatnya, lebih besar pahalanya daripada sesuatu yang masih di bawahnya pahalanya. Contohnya saja, ya orang sekarang menganggap untuk dapat pahala itu ya sholat di masjid, sholat awal waktu. Ya, kita tidak memungkiri itu pahala. Kita katakan tadi, sholat berjamaah hukumnya apa? Dalam sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah, berarti pahalanya besar. Tetapi ada yang lebih besar dari itu pahalanya. Apa itu yang lebih besar pahalanya? Yaitu menuntut ilmu agama, belajar. Jadi duduknya kita di majelis ilmu itu lebih besar pahalanya daripada sholat jamaah. Bukan merendahkan sholat jamaah, tetapi kebanyakan orang apa yang terjadi? Kebanyakan yang datang sholat jamaah banyak, tapi habis sholat jamaah hilang. Hilang. Nanti ketika sholat jamaah lagi baru datang. Ya, bukan artinya nggak bagus sholat jamaah, bagus. Tetapi kalau kita mau membandingkan mana lebih besar pahalanya duduk di majelis ilmu dengan sholat jamaah, mana lebih besar? Lebih besar duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena orang yang nggak tahu ilmu agama, sholat jamaah bisa jadi sholat jamaahnya tidak sah. Karena ada ketentuan-ketentuan dalam sholat jamaah. Nanti akan kita sebutkan. Ya, pada waktunya, pada pembahasannya nanti akan kita jelaskan. Lebih besar pahalanya belajar ilmu agama. Beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak. Mardudatun la tuqbal, akan ditolak, tidak akan diterima. Makanya belajar pahalanya lebih besar. Makanya kalau ditanya kita sebaiknya mana? Ya yang sebaiknya kita datang sholat jamaah di masjid
juga kita meramaikan majelis ilmu agama. Itu lebih baik